Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Baik, ibu-ibu semua, dimanapun berada, di rumahnya masing-masing, yang pasti masih di bumi Allah, di bawah langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencoba membahas bab tauhid, ya, mengenal Allah, namun dengan cara yang berbeda. Dengan biasanya orang pakai teori banyak, nah, kita coba sedikit lebih mudah, ya. Tapi tetap saja teori tentu, karena praktek itu ada pada fisik, namun teori itu ada pada akal, rasa itu ada pada kolbu. Jadi semuanya harus sejalan, nggak boleh nggak ada. Teori itu ilmu, praktek tambah ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dia disebut dengan bid'ah. Ya. Ada ilmunya, ada prakteknya, tapi tidak ada zauknya, tidak ada rasanya, tidak ada koneksi dalam hati. Maka ini pun tidak akan bermanfaat. Mungkin sekedar bayar hutang, tapi tidak membuat kita nyaman, tenang, dan menjadi kekasih Allah. Hanya sekedar membayar kewajiban. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, karena tentang tauhid, kita mencoba membuka satu hadis. Jadi ada satu hadis, nanti saya bantu nyebutin ayat-ayatnya. Silakan juga dibuka, dan saya berharap sih ada Quran digital kah atau Quran yang manual di sekitar kita, ya. Sebelumnya, walaupun setelah berdoa, mari kita minta kepada Allah dengan berkah surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua dan mengkondisikan batin kita untuk siap menerima ilmu-ilmunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam periode tertentu Nabi SAW berdakwah, itu ada pertanyaan sahabat yang unik-unik. Satu kali ada sahabat bertanya, tapi di riwayat lain dikatakan bahwa yang bertanya ini ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Siflana rabbak. Berikan kabar kepada kami, ceritakan kepada kami, Allah itu sifatnya bagaimana? Bagaimanakah Allah itu? Apakah keterangan tentang Allah? Lalu Nabi SAW diberikan atau diturunkan surat ini, surat Al-Ikhlas, yang sudah kita hafal sedari kecil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini meskipun kita udah sering mendengarkan ayat ini, tapi kebanyakan kita tidak memperhatikan kenapa ayat ini turun. Ternyata ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi yang ingin mencari tahu apakah sama Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kita sembah. Ternyata Yahudi itu menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang dia sembah. Bedanya mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kadang-kadang tidak pantas bagi Allah. Di dalam dalam Al-Quran misalnya, mereka menyebutkan bahwa Allah itu tangannya terbelenggu. Nah ini Yahudi lama, ya, Yahudi lama. Kita nggak tahu Yahudi yang sekarang, tapi yang di masa Rasulullah SAW ada Yahudi yang berbicara seperti itu. Ibu-ibu bisa buka surat 5 ayat 64. Itu ayatnya panjang, itu bagian pertama. Silakan dibuka, ya. Anggap saja kita lagi mutola'ah atau sedang membedah ayat-ayat tauhid versi kita dan Yahudi di dalam Al-Quran, ya. Barangkali orang Yahudi hari ini mengatakan, oh sudah beda, kami nggak begitu. Itu urusan mereka yang sekarang. Kita sedang berbicara tentang Yahudi yang di-record, yang direkam kisah mereka di dalam Al-Quran.
Nah, di surat 5, surah Al-Maidah ayat 64 ada lafaz wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, ya. Dan berkata Yahudi, apa yang mereka katakan? Tangan Allah itu maghlulah. Tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Ini mungkin yang nggak sempat saya tulisin ya. Surat 5, IS, Quran surat 5 ayat 64. Ini versi Yahudi. Sifat Tuhan. Versi Yahudi, ya. Katanya tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu, ya. Bahasa Arabnya maghlulah. Yadullahi maghlulah. Jadi mereka berani mensifati Allah itu pelit. Allah itu pelit gitu, ya. Yadullah maghlulah. Lalu dijawab oleh Allah, wa ghullat aydihim. Justru mereka lah yang terbelenggu tangannya. Walu'inu bima qalu. Hati-hati di sini, mereka dilaknat karena apa yang mereka katakan. Nah, ini satu jenis dengan orang ngomong Allah tidak adil, itu maknanya. Jadi apa maknanya? Tidak adil, pelit. Nah, itu maknanya. Jadi kalau ada orang berbicara Allah tidak adil, Allah pelit, itu langsung terlaknat, detik itu juga. Ya, jadi kalau di sinetron-sinetron itu seharusnya sutradaranya ngasih tahu tuh, jangan ngomong begini, itu berbahaya. Walaupun sedang memerankan, khawatirnya menjadi asbab penyebab bahwa banyak orang-orang nanti akan mengatakan hal itu. Jadi ini kan perkataan ya, ini qaul, perkataan. Karena perkataan ini jadi laknat. Nah, dapat laknat. Itu surat Al-Maidah ayat 64 ya. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat karena apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Sebaliknya justru tangan Allah itu sangatlah pemurah, ya, sangatlah lapang, sangatlah memberi siapa saja dan bagaimana, ya, bagaimanapun dia mau. Nah, ini sebagai panduan pertama kita. Ini versi Yahudi. Jadi Yahudi dan Islam sama-sama menyembah. Jadi Islam, kita nih ajaran Islam, dan Yahudi ini sama-sama menyembah monotheism. Tersebut monotheism, sama-sama menyembah Allah. Mereka menyebutnya dengan istilah Yahweh, ya. Yahweh. Yahweh itu kalau kita nyebutnya Yahu. Yahu. Wahai dia. Atau bahasa Jawanya mungkin pangeran, beliau. Ya. Yahweh. Yahu. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Ya. Nah, inilah rahasianya kenapa di surat Al-Ikhlas itu dimulai dari lafaz huwa, karena yang bertanya Yahudi. Kul, ya. Kul huwallahu ahad. Nah, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah ahad. Nah, lafaz huwa didahulukan sebagai satu untuk menjawab, untuk mungkin menyesuaikan, karena Nabi SAW diajarkan oleh Allah agar menyesuaikan kata-kata, padanan kata
penggunaan kata istilah sesuai dengan orang yang bertanya. Karena yang bertanya itu adalah Yahudi, maka orang Yahudi tidak pernah menyebut istilah Allah. Mereka menganggap itu tidak sopan. Ya, ini yang kita dengar mengenai Yahudi masa lalu. Saya tidak tahu Yahudi yang sekarang. Barangkali hampir sama. Mereka menyebutnya dengan istilah dia, ya, wahai dia, Yahweh. Dan juga ada istilah-istilah lain yang mereka gunakan karena nama Allah itu sangat banyak. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kul huwa, katakanlah dia, mengikuti istilah Yahudi, menyesuaikan istilahnya orang-orang Yahudi. Nabi SAW menggunakan istilah yang sama. Katakanlah dia, kenapa dia? Dia itu adalah yang disebut Allah oleh Nabi Muhammad, oleh orang Arab termasuk Arab Yahudi, ahad, bersifat ahad. Ya. Nah, ini barangkali kalau kita lihat kenapa tidak langsung kul Allah huwa ahad. Ya, secara struktur bahasa Arab seharusnya kul Allah huwa ahad. Tapi ternyata ini boleh dilakukan dan di dalam bahasa Arab ini menetapkan bahwa huwa sebagai salah satu nama Allah. Ya, huwa salah satu nama Allah. Imam Abul Hasan Syazili dalam salah satu hizibnya memanggil Yahu, sama seperti Yahudi. Apakah kemudian itu meniru Yahudi? Tidak. Kata huwa menunjukkan bahwa Islam mentakrir, menetapkan bahwa penyebutan Yahweh, penyebutan nama selain bahasa Arab itu diperkenankan di dalam Islam. Barangkali besar kemungkinan ulama-ulama kita di Nusantara ini, di Indonesia khususnya, tidak mempermasalahkan kata Allah menjadi Tuhan, ya, Allah jadi Gusti Allah, Gusti Pangeran, dan lain sebagainya. Ya. Maka penyebutan semua bangsa, semua suku dengan bahasa apa saja menyebut tentang pencipta alam semesta, itu maksudnya adalah Allah. Gitu. Nah, namun mereka mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Inilah yang dikatakan dalam banyak hadis, ya, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu, bukan seperti kami memujimu. Kita kan memuji Allah. Bayangan kita Allah itu begini begitu. Tidak. Allah itu terpuji sebagaimana dia mau, sebagaimana gambarannya sendiri, bukan sebagaimana gambaran kita. Sebagaimana sifat yang dia mau, bukan sebagaimana sifat yang kita tahu. Nah, ini yang penting. Nah, dan namanya banyak, ya. Istarta ala nafsik, ada nama yang disimpan oleh Allah dalam dirinya, ada yang Allah alam tahu ahada min khalqik, ada yang Allah ajarkan ke seseorang, ada yang ke suatu bangsa, ada suatu agama dan lain sebagainya. Namun bukan berarti kita membenarkan ajaran mereka, tidak, ya. Kita punya prinsip sendiri, punya konsep sendiri tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata huwa. Apa makna lain daripada huwa? Nah, ini cara untuk mengenal Allah dalam mengenal diri, mengenal Allah. Ya. Huwa, saya tulis lagi, ibu coba mohon diperhatikan, ya. Huwa Allah ahad. Nah, huwa dalam bahasa Arab ini sering saya bahas sebenarnya di luar sana. Huwa berarti dia. Dia itu tidak terbayangkan oleh pikiran. Jadi pikiran gak bisa bayangin. Tidak tampak oleh pandangan. Jadi kita nggak bisa dilihat, ya. Penglihatan. Ataupun oleh pendengaran. Maksudnya secara fisik. Tidak bisa digambarkan fisiknya, tidak bisa dilihat fisiknya, tidak bisa didengar
suara sebagai fisik. Kenapa? Karena huwa itu bermakna Allah bukanlah benda. Ya, Allah bukanlah benda. Yang dapat dibayangkan itu cuma benda. Yang dapat dilihat cuma benda. Yang dapat didengar cuma gerakan atau bunyi yang muncul dari benda. Allah bukanlah benda. Ya. Maka jangan bayangkan Allah itu bertempat, berarah. Ini banyak hari ini orang-orang diajarkan oleh dai-dai tertentu bahwa Tuhan itu berada di suatu tempat. Karena mengikuti satu riwayat hadis yang riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain dan ayat Al-Quran. Ya. Nah, jadi Allah bukanlah benda. Jadi saya mengajak nih Pak Ibu semua untuk tidak membayangkan tentang Tuhan. Tuhan itu cahaya luas, jangan begitu. Atau ada yang mengatakan Allah itu gelap gitu. Jangan, selama masih terbayang berarti dia masih benda. Kalau benda bisa dibayangkan, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, inilah makna huwa. Nah, coba dibuka. Jadi makna huwa itu surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura surat musyawarah ayat 11. Nanti kelihatan di situ bagaimana cara kita pelan-pelan memahami tentang Allah. Laisa kamitsli syai', itu di tengahnya ya. Surat Asy-Syura ayat 11. Dimulai dengan lafaz Fatirus samawati wal ardh. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Menjadikan bagi kamu pasangan ya, dari dirimu, dari bangsamu. Ya, wa minal an'ami azwaja, begitu juga dari binatang. Yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'a. Yang tengah-tengahnya yang kita ambil laisa kamitsli syai'. Nah, inilah makna Allah tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Ya. Ini maknanya. Allah bukanlah benda. Kita ini benda. Benda hidup kan namanya, benda mati kan namanya ya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi ketika disebut lafaz huwa, dia, maka kita harus memahamkan bahwa Allah tidak dapat dicapai oleh pikiran. So, jangan memikirkan Allah. Allah tidak boleh dipikirkan ya. Bolehkah dibahas tentang namanya? Nama dan sifatnya boleh dibahas, tapi zatnya tidak boleh dibahasnya. Tidak boleh membahas tentang zatnya, memikirkan tentang zatnya, tidak boleh. Allah hanya boleh dirasakan. Nah, rasa ini tergantung kesiapan rohani kita. Nah, itu makna huwa. Ya. Cara menjelaskannya lebih kurang seperti itu. Lalu, bolehkah seseorang manggil Allah Yahu Allah? Boleh. Ya. Atau Hu saja. Jadi jangan heran nanti jika ada beberapa guru-guru rohani, guru-guru ahli zikir, berzikir Hu Allah ya. Saya baru saja dari negeri Banjar ya. Orang-orang Banjar itu biasa kalau mau ada acara kajian itu nasyid zikir dulu. Salah satu zikir yang dibaca Hu Allah atau Allahu ya. Itu biasa. Dan itu bukan tradisi lokal, tapi sudah dibawa juga dari sana sebenarnya, dari Timur Tengah juga. Ini lafaz Hu Allah. Ya. Jadi mohon setelah ini ibu-ibu tidak membayangkan lagi tentang Allah. Cukup rasakan bahwa Allah itu dekat, Allah itu baik. Itu sudah cukup. Ya. Nah, baik. Lalu kita pindah ke nama, ke lafaz Allah. Lafaz Allah ini unik sekali karena Allah itu diperdebatkan itu dari asal kata apa ya. Ini semua walaupun tidak pakar bahasa Arab nih, atau tidak belajar bahasa Arab nih ibu-ibu nggak apa-apa, tapi saya sharing aja. Ada ulama yang mengartikannya dari kata walah ya.
Ada yang dari kata ilah. Kalau walah bisa berarti yang kecenderungan hati atau cinta. Kalau ilah bisa berarti yang dipuja, pujaan atau sembahan, sesembahan. Nah, jadi walah ada ilah. Nah, lalu ditambahkan alif lam. Nah, menjadilah Allah dalam bahasa Arab begini. Jadi alif lam plus salah satu dari dua kata ini menjadilah lafaznya Allah. Ya. Lalu apa makna alif lam? Nah, alif lam ini secara bahasa berarti sesuatu yang meliputi. Bisa juga berarti sesuatu yang sempurna. Bisa juga sesuatu yang maha hebat. Ya. Ihatah, kamalah, jalalah. Ya. Dalam bahasa Arab. Meliputi, sempurna, dan hebat. Nah, itulah alif lam. Ya. Maka, yang jika kita kembalikan ke lafaz walah, ya, lafaz ini, apa makna ilah? Yang maha memiliki cinta, atau yang paling sempurna memiliki cinta, yang meliputi semua cinta. Nah, cinta ini kan isinya kasih sayang, ya. Isinya ada rahmah, ada kasih sayang di dalamnya, kasih sayang. Kalau ilah bermakna sesembahan, nah inilah semua nama-nama yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama yang kita artikan, nama-nama yang tegas, nama-nama yang betul-betul mungkin menakutkan, kesempurnaan, itu masuk ke lafaz ilah. Ya. Bisa dikategorikan ke sana. Ya. Jadi mengenal Allah bisa melalui namanya. Ya. Ini kita mau mengenal Allah. Dapat melalui namanya. Kita sebagai hamba. Nah, tapi sebagaimana kita mau kenal seseorang, maka yang kita pelajari dulu pertama apa? Namanya. Nama Allah. Nah, ini cara mengenal Allah, Ibu-ibu. Ya. Terus sifatnya. Atau karakternya. Karakternya apa saja. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Sifat, karakter. Nah, lalu apa perilakunya? Nah, perilaku ini kita sebut af'al dalam bahasa Arab. Nah, ini cukup, ya. Jadi sebagai hamba Allah, kita mengenalnya dengan namanya, sifatnya, perilakunya. Nah, maka muncullah di sini belajar 99 nama. Kalau sifat nggak terbatas, tapi kemudian ulama kita memberikan cara yang mudah, muncullah kemudian 20 sifat 20. Kita belajar namanya sifat 20. Sifat Allah ini kan nggak terbatas, banyak sekali. Af'al Allah nanti bisa include di dalam ini, ya, bisa include dalam sifat 20 itu. Jadi saya menyarankan nanti Ibu mencari guru yang bisa mengajarkan Asmaul Husna atau sifat 20, ya. Ini Asmaul Husna, yang kedua sifat 20. Ini menurut saya sudah wajib, ya, belajar untuk zaman sekarang, untuk memenuhi nutrisi rohani kita, ya. Kita perlu belajar hal-hal yang seperti ini. Ini kita sebagai hamba. Lalu apa manfaatnya belajar seperti ini? Nah, nanti bisa prakteknya. Bagaimana prakteknya? Kita ambil misalnya satu sifat Allah, ya. Diambil dari sifat 20, ya. Sifat Allah tadi ada 20 yang mesti kita pelajari. Yang lain-lainnya bisa mengikutinya. Yang paling utama adalah sifat wujud. Allah itu ada.
Kita kemudian bawakan ke diri kita. Saya ada, Allah ada. Apa bedanya? Saya ada karena diadakan, sedangkan Allah ada dengan sendirinya. Nah, ini caranya. Ini memahami sifat wujud yang paling gampang. Ya. Ada sifat keduanya. Kan 20 tuh ya. Wujud kidam. Kidam itu Allah tidak berawal. Ya, tidak berawal. Disebut kidam. Sedangkan kita ada awalnya, kita bermula. Bermula dari apa? Dari tanah dan lain sebagainya. Ini cara kita untuk menurunkan atau mempraktikkan kajian-kajian tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari Allahnya. Nah, ada juga yang dari diri kita. Nah, caranya ini kita sebagai hamba, kita punya ilmu. Ilmu kita kan dari Allah. Ilmu kita tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Sedangkan Allah ilmunya sempurna. Ini untuk teori, Bu. Ya, semoga nggak pusing ya. Ini pelan-pelannya kira-kira seperti itu. Ini cara kalau dibuat teorinya. Tapi ada cara yang lebih mudahnya. Oke, saya kembali ke video kita. Jadi kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak jalannya, karena untuk mengenal Allah itu tidaklah sulit. Yang lebih sulit itu justru mengenal wali-wali Allah. Yang lebih sulit adalah mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali-wali Allah itu kan dia makan kayak kita makan. Dia minum, kita juga minum. Kita menikah, mereka juga menikah. Kita berdosa, mereka juga punya dosa. Kita punya maksiat, mereka juga punya maksiat. Kita punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan. Sehingga sangat sulit seseorang mengenal wali-wali Allah. Malah orang baru percaya kalau dia sudah meninggal. Kebanyakan begitu. Tapi kalau Allah cukup katakan, saya makan. Allah sang pemberi makan. Al-Muqit. Saya lemah, Allah maha kuat. Saya pelupa, Allah tidak pernah lupa. Saya gampang lelah, Allah la sinah. Ya. Tidak ada kelelahan, ngantuk. Wala naum, Allah juga tidak perlu tidur. Nah, itu gampangnya kalau kita mau memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, coba kembali ke surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Surat Syura ayat 11. Nah, bagian tengahnya. Syura ayat 11. Anggap aja lagi kuliah, Bu ya. Pengajiannya pengajian kuliah kayak semi kampus lah. Surat Syura ayat 11. Disebutkan di situ laisa kamitslihi syai'. Ini Arabnya, saya tulis Arabnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Di dalam bahasa Arab ini coba lihat. Ka berarti, laisa berarti tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ini laisa. Ka berarti seperti. Misli, semisal. Dia. Allah. Syai'un, sesuatu pun.
Ini cara menerjemahkan secara harfiah, ya. Kalian hitung-hitung belajar menerjemah. Laisa, tidak ada, seperti, semisal dia. Itu maksudnya gimana, Bu? Saya kalau bilang ibu fulana seperti fulana. Misalnya mengatakan A seperti B. Nah, sekarang lafaznya lain. Jangankan mirip dengan A, mirip dengan B aja enggak. Maka kita sebut C tidak sama dengan B, apalagi dengan A. Nah, jika ada yang mirip dengan Allah, tapi kan nggak ada. Jika ada yang mirip dengan Allah sifatnya, itu nggak ada yang mirip dengannya sesuatu pun. Apalagi dengan yang mirip. Nah, sifat yang kalau di dalam ilmu kerohanian, kaf itu adalah Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang Allah itu memanifestasikan, menganugerahkan, memantulkan sifat-sifatnya dalam diri Nabi. Mirip sama Nabi aja nggak ada, apalagi mirip dengan Allah. Gitu. Bukan berarti Allah mirip dengan Nabi, jangan salah paham. Bukan berarti Allah pindah ke Nabi, jangan salah paham. Ya. Sifat-sifat Allah itu Allah pantulkan lewat Nabi. Makanya Nabi itu paling penyayang, Nabi itu paling pemurah. Jika ada yang mengadu, jangankan manusia, hewan pun mengadu, onta pun mengadu, himar pun mengadu. Itu Nabi ladeni. Beda dengan kita, beda dengan saya. Ya. Kesempurnaan Nabi ini adalah pantulan daripada kesempurnaan Allah SWT. Orang, benda apapun tidak ada yang serupa dengan Nabi, apalagi dengan yang memancarkan sifat kebaikan itu daripada Nabi SAW. Nah, itu cara memahaminya, Bapak Ibu ya. Nah, itu versi indahnya. Nah, kalau versi beratnya, syai'un, ya, tiada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Sesuatu kita turunkan di sini. Ya. Apa aja sesuatu itu? Sesuatu dalam bahasa Arab yang dimaksud dalam ayat itu adalah jisim. Ya. Jisim, kita sering menyebut jisim, tapi artinya badan. Jisim. Tapi jisim dalam bahasa Arab berarti tadi, benda. Ibu-ibu ini badannya semua, itu namanya benda. Kita pakai namanya benda yang kasar. Pohon, batu, ya, apalagi bumi, langit itu benda kasar. Bahasa Arabnya kasif. Ya. Lalu ada benda yang halus seperti udara, bau, ya, aroma. Itu disebut benda halus. Kita ambil tadi misalnya badan, batu. Nah, kalau yang halus seperti apa? Ya, udara, wewangian, bau ya, aroma harum ya. Aromanya itu kan ada di udara. Sebenarnya aroma itu sendiri sudah jadi sifatnya ya, udaranya. Allah itu bukanlah seperti itu ya. Masuk cahaya. Cahaya itu benda halus. Makanya malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat ini masih disebut jisim. Tapi jisim nurani, benda yang bersifat cahaya.
Jadi di malaikat itu ada tubuhnya, dia ada tubuhnya tubuh cahaya. Api itu barangkali bisa dimasukkan ke sini juga ya, api. Nah, ada sebagian ulama yang masukkan ke api itu masuk ke benda kasar. Nah, setan jin, kenapa kita nggak lihat? Karena dia tubuhnya itu tubuh api. Disebut dengan jisim nariyah. Jisim nariyah. Ya. Kita nggak bisa lihat. Sedangkan tubuh kita tercipta dari empat unsur alam. Jadi lengkap semua. Sedangkan mereka nggak lengkap. Yang paling lengkap kita. Ya, tanah. Ya, ini yang paling gampang nih. Tanah, air. Nah, ini jelas bentuknya. Ya. Sedangkan yang halus, seperti cahaya dan api, masuk ke yang halus. Saya tulisnya di sini ya. Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang bentuknya dari tanah dan air, juga bukan dari udara, bukan dari cahaya, bukan juga dari api. Jadi jangan membayangkan Allah itu cahaya. Cahaya. Nah, nanti sebelum meninggal bisa dijebak oleh iblis lewat cahaya yang sangat terang sekali. Nah, Allah ini bukan ini. Jadi ketika disebutkan ayat tadi, ayat yang barusan kita turunkan, laisa kamitsli syai', Allah bukan sesuatu. Berarti Allah bukan tadi benda, baik namanya halus ataupun kasar. Nah, kita kembali yang tadi. Apa karakter daripada benda, Bapak Ibu? Apa karakternya? Allah itu bukanlah benda, sedangkan benda butuh ruang, butuh waktu, ukuran. Allah bukanlah sebuah ukuran, bukanlah sebuah ruangan atau membutuhkan ruang atau membutuhkan waktu, tidak. Ya. Makanya tidak ada namanya Allah menitis kepada suatu benda, Allah menitis ke sosok orang, itu nggak ada ya. Itu ajaran menyimpang. Karena Allah Maha Suci. Karena Allah bukanlah benda, jadi Allah tidak butuh ukuran, tidak butuh ruang dan waktu. Ini kalau kita tulis lebih sederhana, ini Allah ya, kita buat misalnya Allah. Allah bukan benda. Nah, benda ada karakternya. Satu, kasar, halus, tempat, ruang, sama ya. Benda itu berpindah-pindah ya. Pindah-pindah, lawannya apa? Diam atau gerak gitu ya. Cahaya itu bergerak. Cahaya juga butuh ruang. Udara butuh ruang. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda kasar, bukanlah benda halus, bukanlah bertempat, tidaklah bergerak, berpindah-pindah, tidaklah diam, karena dia telah sempurna. Allah sempurna. Nah, jadi kalau yang ada masih membayangkan Allah tempat tinggi, ini sudah menyimpang. Membayangkan Allah kemudian tidak hanya bertempat tinggi, tapi juga menitis kepada makhluk, ya, masuk kepada makhluk, ini juga tidak benar. Ya. Nah, karena dia sempurna, semua benda ini, semua yang kasar, yang halus, yang tempat, ya, nah ini kan kita semua memerlukan kesempurnaan Allah. Nah, kita kembali kepada Qul Huwallahu Ahad, Allahu Ahad, ya.
huwallahu ahad. Nah, maka Allah itu Maha Esa sendiri. Nggak ada saingannya. Ya, ahad. Lalu ayat keduanya, Allahus somad. Allahus somad. Nah, apa arti somad? Itulah yang tadi, Allah Maha Sempurna, lalu semua makhluk memerlukan Allah. Itu tadi maknanya. Tempat, ruang, waktu, kita, binatang, langit, bumi memerlukan kesempurnaannya Allah. Ini makna Allahus Samad. Semuanya mengadu kepada Allah. Jadi kalau terjemahan lama itu kurang tepat walaupun artinya bisa dipakai. Dulu itu hanya diartikan Allah tempat meminta. Ibu coba lihat terjemahan di ininya. Tempat meminta atau memohon pertolongan. Ini kurang sempurna walaupun secara harfiah sudah boleh. Yang lebih tepat adalah Allah Maha Sempurna, atau semua makhluk memerlukan, membutuhkan Allah SWT. Jadi lafaz yang pas adalah Allah adalah zat yang dibutuhkan, diperlukan oleh semua makhluk. Ya. Jadi kalau ini terlalu kecil ini. Dan kata tempat menjadi agak kurang pas walaupun maknanya kita tahu. Sebaiknya kita tidak menerjemahkan Allah dengan kata-kata tempat. Ya. Jadi apa arti as-samad? Allah zat yang mana kita memohon, memerlukan kasih sayangnya, kesempurnaannya. Itu makna Allahu as-samad. Ya. Nah, kembali ke ahad tadi, bahwa Allah SWT bukanlah benda. Ya. Ahad itu kan artinya satu. Tapi lebih tepat ahad itu artinya tunggal. Tunggal ini nggak ada satu, nggak ada duanya. Kalau satu masih ada duanya. Nah, tunggal pada zatnya. Tubuh saya bisa dibagi-bagi, bisa diurai. Molekul-molekul di tubuh saya masih bisa diurai. Allah ahad maknanya Allah tidak dapat diurai. Ya. Sifat Allah ahad artinya Allah tidaklah berbilang. Nah, ini penting sekali. Di agama lain mungkin ada yang membayangkan Tuhan itu bisa mengejawantah menjadi banyak. Menjadi bentuk dewa-dewa misalnya. Itu urusan mereka. Bagi kita tidak. Sifat Allah itu tidak ada tanpa zatnya. Nah, sifat tuh gini Bu. Ibu sedang memandang whiteboard yang warnanya putih. Board atau papan tulis. Papan tulis ya. Papan tulis. Apa warna papan tulisnya? Putih. Putih ini disebut sifat. Papan tulis itu adalah zat. Nah, mungkinkah putih ada tanpa papan tulisnya? Tidak ada. Maka mungkinkah sifat ada tanpa ada zat? Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Maka kita tidak memisahkan sifat kebaikan Allah dengan sifat ketegasan Allah. Kalau di agama lain mungkin ada yang memisahkan ada Tuhan, dewa kebaikan, dewa kemurkaan misalnya. Bagi kita itu dia juga. Mungkin itu visualisasi bagi mereka untuk kalangan awamnya. Sedangkan kita tidak melakukan itu ya. Dan kita juga nggak akan protes ke mereka. Kita hanya ingin meluruskan persepsi kita aja. Baik, barangkali itu ya. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Saya khawatir ibu udah mulai pusing ini ya.